Halo, saya Cakra dan teman saya Di sini, di bawah sini. Halo, saya Garu, si Garuda Imut yang selalu penasaran. Kami dari Rumah Kebangsaan Pancasila mengadakan program wawasan kebangsaan dengan nama Napak Tilas Kebangsaan on the Spot. Melalui program ini, kita akan mengunjungi titik-titik bersejarah untuk menghubungkan generasi muda dengan peristiwa dan nilai-nilai sejarah terjadinya bangsa Indonesia. Supaya kamu itu bisa mengetahui jati diri bangsa dan arah perjalanan bangsa Indonesia ke depan. Dan nantinya, kamu juga akan mengetahui siapa kita dan mau kemanakah bangsa Indonesia sebagai arah perjuangan serta cita-cita bangsa Indonesia ke depannya. Cakra, program ini terdengar sangat menarik. Tapi, kenapa kita perlu mengikutinya? Kita ingin mengingatkan kembali para generasi muda bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah selama ratusan tahun lamanya. Kemudian, bangsa kita menyatakan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, seperti yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan para pejuang kita dulu berjuang mati-matian, penuh pengorbanan untuk mencapai kemerdekaan. Sampai akhirnya, kita pun menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945. Dari situ, kita membangun negara kita, NKRI, yang berdasarkan Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Betul kan, Cakra? Aku penasaran banget nih, program Napak Tilas Kebangsaan on the Spot itu kayak gimana? Wah, Garu, kamu sudah imut, pintar lagi. Nah, karena kamu penasaran, yuk kita langsung ke titik pertama dari perjalanan kali ini. Museum Sumpah Pemuda. Museum Sumpah Pemuda. Tempat ini mengabadikan bagaimana sejarah perjuangan bangsa Indonesia menuju kesatuan dan keberagaman Indonesia. Di tempat ini juga lah, berbagai organisasi pemuda daerah itu berkumpul untuk membentuk suatu Indonesia yang satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Dan tempat ini juga merupakan saksi bisu bagaimana leburnya suku, ras, dan agama di Indonesia dengan tujuan untuk merdeka. Berarti, tempat inilah yang jadi titik awal dari gerakan perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Bener kan? Nah, itu dia, tepat sekali. Di sini, kamu akan memahami bagaimana paham persatuan itu dapat membawa bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Lewat perjalanan keramat 17 tahunnya bangsa Indonesia. Dari 1928 hingga 1945 itu, yang disebut sebagai 17 tahun perjalanan keramat Indonesia kan? Tapi, kenapa sebelum 1928 itu, kita lama sekali dijajahnya, Cakra? Sebelum itu, tentu bangsa kita telah melakukan berbagai macam perjuangan. Ada banyak sekali tokoh, baik itu pemuda ataupun pemudi heroik yang berjuang melawan para penjajah. Akan tetapi, pada waktu itu, perjuangannya masih bersifat kedaerahan. Kemudian, para pemuda-pemudi memiliki perasaan yang sama dan bertekad untuk bersatu. Dan sejak Sumpah Pemuda inilah, perjuangan mengusir para penjajah menjadi lebih kuat dan lebih efektif. Keren ya, mereka mau bermusyawarah dalam Kongres Pemuda hingga membuahkan Sumpah Pemuda. Kita bisa contoh juga tuh, untuk selalu bermusyawarah dalam membuat suatu kesepakatan. Tidak boleh gak mendengar pendapat orang lain. Dan yang terpenting, memang kodratnya bangsa Indonesia terlahir atas keberagaman suku, adat, budaya, ras, dan agama. Dan justru disitulah nilai keagungan, keluhuran, dan kekayaan bangsa kita. Yuk, kita beralih ke lokasi selanjutnya. Garu, kamu bisa terbang kan? Bisa dong, kan aku burung Garuda. Gimana kalau aku naik kamu aja ke lokasi selanjutnya? Kamu berat bang. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melanggar. Wah, ini kita ada di Tugu Proklamasi kan? Tempat di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Betul sekali, Garu. Disinilah bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Tanah air kita bebas, dan bangsa kita dapat mendirikan negara berdasarkan Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kok simbol proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dilambangkan dengan petir ya, Cak? Kayak dosa saja. Karena pada saat itu, Indonesia memproklamirkan negara dalam persiapan yang singkat dan keadaan yang segera. Saat terjadinya kekosongan kekuasaan pada tanggal 14 Agustus tahun 45, para pendiri bangsa itu memanfaatkan keadaan dengan sebaik-baiknya. Sampai akhirnya pada 17 Agustus, kita pun memproklamirkan kemerdekaan. Dan ibaratnya, orang-orang di seluruh dunia itu terkaget-kaget. Apalagi 2 minggu kemudian, mereka mendengar sebuah kalimat.
penjajahan itu mesti dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45. Hebat nggak tuh? Oh, jadi simbol petir ini melambangkan bagaimana proklamasi kemerdekaan Indonesia bikin satu dunia ketar-ketir ya. Aku juga takut sih kalau dengar suara petir. Selanjutnya kita kemana, Cak? Kita akan ke sebuah tempat di mana sejarah bangsa Indonesia itu diabadikan dalam diorama-diorama. Kamu siap, Garu? Siap! Ayo kita pergi ke tempat selanjutnya. Tahukah kalian, tempat-tempat seperti Masjid Istiqlal, Gereja Katedral, dan Tugu Monas memiliki simbol-simbol yang menggambarkan keberagaman bangsa ini. Dan titik-titik tersebut memiliki kode rahasia, garis-garis aksis yang dibuat oleh Bung Karno yang menggambarkan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang berbineka tunggal ika. Simbol-simbol Bhinneka Tunggal Ika dulu dijelaskan dengan persaudaraan antara umat Hindu Siwa dengan umat Buddha di kerajaan Majapahit. Sedangkan sekarang dibuatkan duplikasinya dalam bentuk hubungan antara katedral, Istiqlal, dan Monas. Wah, sangat menarik. Tapi, apa yang akan kita pelajari di dalam Monas? Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, yuk kita pergi ke tempat selanjutnya, yakni Monas. Di Monas, kita akan masuk ke dalam Museum Sejarah Nasional Indonesia. Di dalamnya terdapat diorama-diorama sejarah yang menggambarkan bagaimana proses terbentuknya bangsa Indonesia. Dimulai dari peradaban-peradaban di zaman batu, kemudian berlanjut ke era kerajaan-kerajaan, lalu masuk lagi ke masa gelapnya bangsa kita yakni dijajah oleh bangsa asing, yang kemudian kita berusaha bangkit, berjuang melawan penjajah, sampai akhirnya kita pun merdeka dengan mendirikan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Cak, aku penasaran. Apa sih yang ada di dalam cawan Monas? Di cawan Monas, kita akan mempelajari bagaimana proklamasi kemerdekaan itu mempengaruhi desain negara kita. Negara kita adalah negara kesatuan berbentuk republik, yang dimana kemudian itu dituangkan dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya berbeda-beda tapi satu kan? Dari penjelasan Cakra tadi, sepertinya Garus sudah bisa menyimpulkan bahwa dalam perjalanan ini, kita akan memahami nilai-nilai kebangsaan kita yang membentuk karakter dan kepribadian Indonesia yang Pancasilais, seperti jiwa merdeka, berjiwa semangat mengejar kebaikan dan kebajikan, menjunjung tinggi cinta kasih, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga mampu bertoleransi dan berbhinneka tunggal ika dengan sesama bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Kehidupan berbangsa dan bernegara dapat menjadi perkakasnya Tuhan dan membuat kita hidup dalam roh. Pancasila dan NKRI membawa prinsip dan ajaran yang sejalan dengan ajaran agama. Pancasila dan NKRI itu bukan agama, tapi juga tidak bertentangan dengan ajaran agama manapun. Bahkan sejalan seperti dua sisi dari satu mata koin yang sama. Dengan kamu mengikuti napak tilas kebangsaan on the spot, maka kamu akan memahami identitas dan mengetahui siapakah kita dan mau kemanakah kita sebagai sebuah bangsa. Memahami kepribadian bangsa Indonesia yang merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Tunggu apa lagi? Ayo ikuti program napak tilas kebangsaan on the spot dan perluas pemahaman kebangsaanmu. Salam nasional, Merdeka! merdeka!